Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah setia ngaso yang dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah setia ngaso yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada sore hari ini yakni tentang kepo. Apa sih kepo dan bagaimana pandangan Islam terhadap kepo? Nah, jamaah atau para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kepo ini adalah bahasa gaul yang sering digunakan oleh anak muda masa kini. Tetapi nyatanya bahasa kepo ini sudah ada mulai tahun 2005, yang mana pada kala itu ada sinetron dengan judul Inikah Rasanya. Nah, sejak saat itulah kata kepo menjadi bahasa yang sering digunakan hingga saat ini, baik anak muda maupun anak kecil dan bahkan orang tua, orang dewasa sekalipun. Nah, jamaah ngaso yang dirahmati oleh Allah, kepo ini disinyalir berasal dari bahasa Inggris, yakni knowing everything particle object, yang berarti sikap ingin tahu terhadap urusan orang lain. Nah, menariknya, meskipun kata kepo ini menjadi bahasa populer atau bahasa gaul, ternyata juga masuk di dalam KBBI, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, kepo berarti sikap berlebihan, sikap ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan atau kepentingan orang lain. Nah, kalau di Singapura, ya, bahasa kepo ini di sana juga ada. Ini kalau ditarik garis itu di sana ada bahasa keipo, yang berarti rasa ingin tahu terhadap segala hal. Nah, jamaah ngaso yang dirahmati oleh Allah, kepo ini kalau dalam pandangan Islam ini menjadikan aktivitas ghibah. Ini asal mula ghibah, atau kalau bahasa Jawanya rasan-rasan, rumpi, ini berasal dari kata kepo. Nah, lantas bagaimana pandangan Islam terhadap ghibah? Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanujtanibu katsiram minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jamaah ngaso yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sudah jelas Allah melarang kita untuk berbuat ghibah. Ghibah tadi muncul atau disebabkan dengan kepo, ingin tahu terhadap orang lain, terhadap urusan orang lain, kepentingan orang lain, bahkan terhadap segala urusan. Nah, lantas apa dampak dari ghibah? Yang pertama, dapat mengurangi fungsi puasa, apalagi kita ini di bulan Ramadan. Meskipun tidak di bulan Ramadan, mari kita hindari ghibah. Kemudian yang kedua, mendatangkan siksa neraka.
dan juga mendatangkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari siksa neraka, dihindarkan dari siksa kubur, juga tidak terkurangi pahala puasa kita hanya dengan menggunjing, hanya dengan rasan-rasan. Nah, jamaah, apa bedanya kepo dan perhatian? Nah, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan dalam benak kita. Kalau perhatian itu nadanya slow. Misal, "Hai si Fulan, bagaimana keadaanmu? Kayaknya kemarin kamu kesusahan. Nah, mungkin saya bisa membantu, bisa mencarikan solusi, memberi solusi." Terus yang nomor 2-nya, setelah mendapat ceritanya, ini tidak disampaikan ke yang lainnya. Nah, kalau nggak gitu, orang yang perhatian ketika tanya dan tidak dijawab itu tidak menjadi masalah. Nah, lantas kalau kepo, kalau bahasa Jawanya gini, "Yu piye to yu? Rene yo tak omongi yu." Nah, "Rene Kang tak omongi Kang." "Lo bro, tak omongi bro, tak ceritani." Nek ora ngono, "Sik to yu, mampir rene sik. Wingi geni yo awakmu." "Nyapa to Kang we wingi? Cerita to." Nah, bahasa yang sinis kayak gitu, itu bisa mengarah kepada kepo. Ya, menjadi salah satu ciri orang kepo. Apalagi kita hidup bermasyarakat. Nah, jamaah ngaso yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kita berada, mari kita jaga sikap kita. Apalagi di bulan Ramadan, lebih-lebih kita harus ekstra menjaga sikap kita. Dan dari pelajaran yang ada di bulan Ramadan, ini menjadi bekal buat kehidupan sehari-hari di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kepo ini tidak hanya dilarang di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi larangan di semua bulan, semua aktivitas kita. Karena sangat jelas, kalau kita menggunjing sesama muslim sama dengan kita memakan bangkainya, memakan dagingnya, memakan jasad saudara kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nasrunallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.